Ya what's up brosis, Kujang, mantan rakyat biasa yang sekarang kerja sambilan sebagai pembongkar sejarah bisnis orang gede. Di sini kita nggak belajar sejarah buat ujian, tapi buat nyari inspirasi biar hidup gak stuck di zona rebahan terus. Di channel ini kita nggak bakal ceramah kayak dosen, tapi lebih ke ngobrol warung, bahas strategi perang, ngebahas bisnis, lu bakal nemu cerita absurd tapi nyata. Gimana Kaisar bisa lebih pintar bikin branding daripada influencer zaman now. Dimana raja-raja dulu tuh sebenarnya udah main psikologi marketing sebelum TikTok lahir. Jadi, siap-siap ya, karena di video ini kita bakal bedah strategi tokoh paling OP di zamannya. Jangan salahin gue kalau tiba-tiba lu pengen bikin kerajaan sendiri abis nonton. Yuk, kita gas. Lo pernah ngerasa nggak? Hidup tuh kadang kayak perang. Lo bangun pagi, lihat to-do list, rasanya kayak diserbu dari segala arah. Tapi coba bayangin, ada satu bocah dari pulau kecil, Korsika, umur baru 24 tahun, tiba-tiba udah mimpin ribuan tentara. Namanya Napoleon Bonaparte. Bukan bangsawan, bukan anak jenderal, tapi ambisinya gede, kayak benua Eropa. Dalam waktu singkat, dia bukan cuma jadi jenderal, tapi bikin raja-raja ketar-ketir. Gimana caranya? Modalnya cuma otak tajam, timing jitu, dan keberanian buat ambil alih panggung dunia. Pertanyaannya, strategi dia itu masih bisa dipakai nggak di zaman sekarang? Nah, di video ini kita bakal bongkar bareng. Dari medan perang ke meja kerja lo, dari bajunya yang penuh medali, ke lo yang masih mikir, gue harus mulai dari mana ya? Tenang, ini bukan cuma kisah sejarah. Ini peta strategi buat lo yang mau naik kelas. Coba bayangin, lo lahir di pulau kecil, jauh dari pusat kekuasaan. Lo punya logat yang bikin orang-orang kota nyinyir tiap kali lo ngomong. Itu yang dialami Napoleon Bonaparte. Anak kurus dari Korsika, bukan bangsawan, bukan orang berpengaruh, tapi dari kecil dia udah beda. Bocah lain main pedang-pedangan, dia baca buku strategi perang. Umur 9 tahun udah dikirim ke akademi militer di daratan utama Prancis. Di sana, dia sering dicengin karena logat aneh dan status sosial. Tapi Napoleon nggak baper, dia simpan semuanya dan jadikan itu bahan bakar. Malam-malam, dia baca sejarah jenderal legendaris Alexander the Great, Hannibal, Caesar. Dan dia bilang geram hati, suatu hari gue juga bakal ditulis di buku sejarah. Kelihatan biasa, tapi dalamnya udah mendidih. Miskin iya, diremehkan iya, tapi dia punya satu hal yang gak semua orang punya. Visi yang gak bisa ditawar. Dan ketika dunia lagi lengah, Napoleon nunggu, siap muncul, siap ambil alih. (1793) kota Toulon di Prancis lagi chaos. Musuh udah ambil alih pelabuhan, tentara panik, jenderal bingung, dan tiba-tiba muncul satu perwira muda bawa peta dan suara yakin. Kasih gua 40 meriam, gua bersihin kota ini. Siapa? Napoleon Bonaparte. Dia cuma perwira artileri biasa, gak punya pangkat tinggi. Tapi ide taktiknya jenius. Dia posisikan meriam bukan di jalan utama, tapi di atas bukit, buat ngelok pelabuhan dari atas. Hasilnya, musuh kabur, kota direbut balik. Dan Bonaparte langsung naik pangkat, dikenal sebagai si jenius medan tempur. Dari situ, pintu sejarah kebuka. Dia nggak cuma ditugaskan lagi, dia diperebutkan. Dunia akhirnya sadar, anak kurus dari Korsika ini bukan main-main. Gue tanya deh, pernah nggak lo kerja di bawah bos yang sok jago tapi nggak pernah turun ke lapangan?
Nah, Napoleon bukan tipe yang begitu. Setelah dia menang di Toulon, karirnya langsung ngebut. Tapi yang bikin dia beda bukan cuma taktiknya, tapi cara dia mimpin. Dia tuh kayak CEO yang nongkrong bareng tim. Bayangin, dia jalan ke tenda-tenda prajurit. Nanya langsung, "Lu tidur cukup gak? Sepatu lu masih utuh gak? Keluarga lu di rumah aman kan?" Gak cuma nyuruh, tapi dengerin. Makanya pasukannya loyal banget. Mereka nyebut dia si kopral kecil, jenderal yang gak jaim tapi dihormati setengah mati. Bahkan sebelum perang, dia selalu kasih pidato. Bukan yang lebay tapi bikin merinding. Kayak bilang, hari ini kita bukan cuma berperang. Kita lagi nulis sejarah. Dan lu tahu apa yang paling gila? Banyak yang rela mati buat dia. Karena apa? Karena dia turun langsung. Dia hadir. Dia nyata. Pelajaran penting bro. Kalau lu mau tim lo total, ya lu juga harus total. Setelah dipercaya mimpin, Napoleon gak cuma jadi jago perang. Dia mulai jadi arsitek perubahan. Lu kira dia cuma mikirin taktik tempur? Bro, dia mikirin semuanya. Dari pendidikan, sistem pajak, sampai bikin hukum baru yang namanya masih dipakai sampai sekarang, Napoleonic Code. Dia tahu, perang gak bisa dimenangin kalau negaranya berantakan. Makanya dia ubah Perancis kayak orang rebranding bisnis, rakyat dikasih akses sekolah, sistem birokrasi dirapihin, uang negara diatur kayak neraca startup. Bahkan musuh-musuhnya pun, walau sebel mereka bilang ini orang bukan cuma jenderal, dia reformis. Dan utang lebih gila, semua itu dia lakuin sebelum umur 35 tahun. Jadi kalau hari ini lu merasa hidup lo stuck, inget, Napoleon gak nunggu tua buat bikin dampak. Dia ambil langkah, pas yang lain masih ragu. Sekarang pertanyaannya, apa yang bisa lo pelajari dari Napoleon buat bisnis lo hari ini? Nih, gua kasih 3 pelajaran yang gila banget. 1. Kenal medan. Napoleon tuh selalu riset sebelum bergerak. Dia pelajari peta, cuaca, moral pasukan, kayak lo ngulik pasar, pesaing, sama perilaku konsumen. 2. Punya visi tapi fleksibel. Dia punya tujuan besar tapi strategi dia nggak kaku. Musuh belok, dia puter balik. Pasar berubah, dia adaptasi cepat. Sama kayak bisnis digital sekarang bro, yang kaku, patah. 3. Pimpin dari depan. Napoleon itu nggak pernah nyuruh doang, dia jalan duluan, biar timnya ngikut. Lo mau tim lo loyal, jangan cuma nyuruh, tunjukin. Jadi jangan cuma kagum sama kejayaannya, colong ilmunya. Napoleon emang udah nggak ada, tapi strateginya masih bisa lo pakai buat jadi gila di dunia nyata. Jadi bro, Napoleon emang udah nggak ada, tapi jejaknya masih ada di buku hukum, sistem pendidikan, bahkan cara orang mimpin sampai sekarang. Bukan karena dia nggak pernah gagal, tapi karena dia berani ambil langkah besar pas orang lain masih mikir. Dan sekarang giliran lo punya ide, eksekusi. Lo punya mimpi, tempur. Lo punya tim, pimpin. Karena sejarah tuh nggak ditulis sama penonton, tapi sama orang yang berani ambil alih panggung. Jadi pertanyaannya, kalau Napoleon bisa mulai dari Korsika, lo mau mulai dari mana? Tulis jawaban lo di komen. Dan kalau lo suka video ini, like, share, dan subscribe. Karena sejarah bukan buat dihafal, tapi buat dimanfaatkan. Oke bro, udah selesai, cukup segitu dulu. Tapi inget guys, sejarah tuh bukan buat dihafal, tapi buat dimanfaatin. Kalau lo merasa dapat sesuatu hari ini, walau cuma satu ide kecil, coba dong like-nya dipencet, komen diketik, dan ya masa nggak subscribe sih? Itu tombol merah di bawah, pencet dong. Oke, gua Ujang, pamit dulu. Ingat, hidup tuh kayak kerajaan. Kalau nggak punya strategi, ya siap-siap dikuasai. Bye-bye, ciao. Assalamualaikum juga buat yang ngerti.